Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan materi kita pada hari ini. Shalawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita bisa menempuh jenjang pendidikan hingga saat ini. Perkenalkan, saya Nur Intan dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu dari tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Adapun dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh MAG. Adapun judul materi kita pada hari ini yaitu pesantren di Indonesia. Pengertian pondok pesantren. Pondok pesantren berasal dari dua istilah, tetapi menunjukkan kepada satu pengertian, yaitu pondok dan pesantren. Pondok artinya rumah atau tempat tinggal yang sederhana yang terbuat dari bambu. Adapun dalam bahasa Arab yaitu punduk, artinya asrama atau hotel. Sedangkan pesantren yaitu pada dasarnya adalah tempat belajar para santri. Jadi pondok pesantren adalah tempat belajar atau sebuah tempat pendidikan tradisional yang dimana santrinya itu tinggal di asrama untuk menuntut ilmu agama bersama kiai atau ustaznya. Adapun sejarah umum berdirinya pondok pesantren. Umumnya pondok pesantren ini berawal dari adanya seorang kiai yang bertempat tinggal di sebuah tempat. Namun kemudian didatangi oleh seseorang yang ingin belajar agama kepadanya. Setelah semakin hari, maka semakin banyak pula orang yang datang kepada kiai tersebut untuk belajar. Sehingga timbullah inisiatif seorang kiai tersebut untuk mendirikan pondok atau asrama di samping rumahnya. Dulunya asrama atau tempat yang mereka tempati itu umumnya sangat kecil dan sederhana. Mereka menempati sebuah gedung atau rumah kecil yang mereka dirikan sendiri di sekitaran rumah kiai. Maka semakin hari, maka semakin banyak yang jumlah santrinya semakin bertambah, sehingga pondok pesantren mulai dipopulerkan pada saat itu. Sehingga sampai saat ini banyaklah pondok pesantren yang didirikan. Adapun elemen dasar dari pondok pesantren yaitu ada 5 elemen. Elemen yang pertama itu pondok. Pondok artinya tempat atau asrama yang ditempati oleh para santri untuk menuntut ilmu agama. Dengan adanya pondok ini sangatlah menunjang pembelajaran di pondok pesantren tersebut, karena jarak antara pondok yang satu dengan pondok yang lain itu tidak berjauhan jaraknya, sehingga memudahkan untuk komunikasi antara santri dengan kiai atau ustaznya, kiai atau ustaz dengan santri, begitupun dengan santri dengan santri. Elemen yang kedua yaitu masjid. Masjid ini merupakan elemen yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari pondok pesantren, karena dianggap sangatlah tepat untuk sebagai sarana pendidikan. Contohnya saja praktek sholat, tempat untuk praktek sholat, praktek wudhu dan lain-lain, pengajaran kitab kuning dan lain-lain sebagainya. Adapun elemen yang ketiga yaitu pengajaran kitab klasik. Timbulnya pesantren, pengajaran kitab klasik mulai diajarkan, karena tujuan dari pondok pesantren didirikan yaitu untuk mencetak santri-santri menjadi ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang paham dengan Islam. Pengajaran kitab klasik ini merupakan integral yang tidak dapat dipisahkan dari pondok pesantren.
Adapun elemen dasar yang keempat yaitu santri, yaitu orang-orang atau siswa yang menempuh jenjang pendidikan di pondok pesantren yang diajar oleh para kiai. Sedangkan elemen yang terakhir yaitu kiai, yaitu biasanya kiai ini dulunya adalah orang yang diagungkan, orang yang dihormati, orang yang telah mendalami ilmu agama melalui pendidikan, lalu mengajarkan ilmunya kepada para santrinya. Inilah yang biasa disebut kiai. Adapun jenis-jenis pesantren. Seiring perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat atas kebutuhan pendidikan umum, kini banyak pesantren yang menyediakan menu pendidikan umum dalam pesantren. Maka muncullah dua jenis pesantren. Yang pertama itu pesantren salaf. Pesantren salaf yaitu pesantren yang murni mengajarkan pendidikan agama, dan kurikulum yang digunakan di pesantren salaf ini adalah kurikulum yang dibuat pesantren tersebut. Adapun mata pelajaran yang dipelajari situ di pesantren salaf yaitu umumnya itu mata pelajaran yang klasik, contohnya pengajaran kitab-kitab, bahasa Arab dan lain-lain sebagainya. Berbeda dengan pesantren modern yang menggunakan sistem pengajaran pendidikan umum atau kurikulumnya itu campuran. Maksudnya di sini menggunakan kurikulum dari sekolah umum dan kurikulum dari sekolah luar. Ilmu juga mata pelajaran yang diajarkan di pesantren tersebut bukan hanya mata pelajaran klasik saja, tetapi juga menggabungkan antara pelajaran umum di sekolah umum dengan pelajaran di pesantren. Di pesantren modern ini contohnya mengajarkan fisika, biologi, matematika dan lain-lain sebagainya. Adapun modernisasi pesantren. Sebab-sebab terjadinya modernisasi pesantren di Indonesia yang pertama itu munculnya wacana penolakan taklid dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai isu yang sentral yang mulai ditadaruskan sejak tahun 1900-an. Maka sejak saat itu perdebatan antara kaum tua dengan kaum muda itu atau kalangan reformis dengan kalangan ortodoks mulai mengemukakan sebagai wacana publik. Yang kedua itu kian mengemukakannya wacana perlawanan nasional atas kolonialisme Belanda. Yang ketiga, kesadaran kalangan muslim untuk memperbaharui organisasi Islam yang mereka berkonsentrasi dalam aspek sosial ekonomi. Dan terakhir, dorongan kaum muslim untuk memperbaharui sistem pendidikan Islam pada saat itu. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Syukran kazir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.